ahad ya Qalilallah kuzna biyadin ya kafiyana birahmatillah wa bisolati wa salami anta nurullah nawir qalbana ya ayyuhan nas tubu ilallah innallaha yuhibbul awwabina ayyadakallah bihaqqin nabi anta nurullah nawir qalbana ya Khalilallah kuzna biyadin ya kafiyana rahmatillah wa bisolati wa salami nurullah nawir qalbana wasta'inu bi sabri wa salat innallaha yuhibbul qaribina fayansurullah bijahin nabi anta nurullah nawir qalbana ya Khalilallah kuzna biyadin ya kafiyana birahmatillah wa bisolati wa salami anta nurullah nawir qalbana fazkurullah ala kulli halin innallaha yuhibbu zakirina wa rahimallah bi fadlin nabi anta nurullah nawir qalbana ya Khalilallah qulna biyadi ya kafiyana birahmatillah wa bisolati wa salami anta nurullah nawir qalbana ya ayyuhan nas sallu ala nabi innallaha yuhibbul qaimina badan thayyiban bisolati ala nabi anta nurullah nawir qalbana ya Khalilallah kuzna biyadin ya kafiyana birahmatillah
ummatillah wa fi sholati wa salami anta nurullah nawir qalbana ya ayuhan nas sallu ala nabi innallaha yuhibbul qaimina badan thayyiban bisolati ala nabi anta nawir qalbana ya khalilallah kudna biyadin ya kafiyana birahmatillah wa fi sholati wa salami anta nurullah nawir qalbana. Waliman hadir bi hajal majlis waliman anfaqa li hajal majlis waliman sadaqa li hajal majlis. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faina insyaallah asli kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa insyaallah fi kitabi Mafatihul Kunuz li Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah fid darain. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang luas kepada kita semuanya, memudahkan kita dalam berbagai urusan dunia kita maupun urusan akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu mengejar kehidupan ukhrawi ketimbang yang bersifat duniawi. Dengan mengejar ukhrawi itu Allah akan memberikan rezeki kita, rezeki akhirat dan rezeki dunia. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita kelembutannya bagi kita, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, handai tolan kita, pertolongannya juga serta ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, innama ajra ala aidihim kailan takun sakinan ilaihim arada ayyujizuka an kulli shay'in hatta la yasghilu laka anhu syai'un. Insyaallah. Innama ajral aja, sesungguhnya ajral aja, Allah menjadikan ada penyakit atau gangguan dalam hidup ini. Ala aidihim, di antara kehidupanmu dengan manusia ada bermacam gangguan, ada ancaman dari orang, ada karena persaingan sehingga membuat hati kita takut, maksud beliau begitu. Kai la takunu sakinan, kai supaya tidak menjadikan engkau sakinan, merasa tenang, ilaihim, bersama dengan manusia. Arada ayyuzizuka an kulli syai'in, Allah menghendaki
ada engkau menjadi orang yang merasa berputus asa dengan segala sesuatu di kehidupan ini, merasa tergoncang dengan kehidupan ini, hatta la yasghiluka anhu syai'un, sehingga engkau menjadi tidak sibuk lagi dengan sesuatu apapun di alam semesta ini, tapi hatimu terarah kepada Allah aja wa jalla. Nah, jadi ada sering mungkin kita mendengar orang bosan melihat hidup ini, bosan, iyalah, bahkan ada yang sampai bunuh diri, ya kan? Nah, merasa putus asa. Nah, sebenarnya tidak sampai di sana. Maksud Allah menjadikan keadaan-keadaan kehidupan manusia itu sampai ke sana itu supaya mereka kembali, yang tidak pernah mengecewakan itu adalah Allah aja wa jalla. Manusia ini sering mengecewakan kita. Yalah, jangankan itu, orang yang kita cintai pun bisa mengecewakan kita. Yalah, sepeda motor yang kita sayangi bisa mengecewakan kita. Suatu saatnya mogok. Nah, kecewa kita. Bahkan saat kecewa tuh kita tendang, kita lempar atau kita pukul kendaraannya. Kita berkata, sial kamu ini, kata kita. Yalah, itu sebenarnya keadaan-keadaan seperti itu Tuhan menciptakan di alam semesta ini sudah ada. Kita kecewa dengan kehidupan ini. Itu kenapa kecewa? Karena aja itu gangguan-gangguan. Ada apa aja orang Banjar, godaan-godaan jelah. Berumah tangga ada godaan, bahuma ada godaan, ke pengajian ada godaan juga. Macam-macam godaannya lah. Pengajian tuh paling susah istiqomah tuh terus menerus, itu paling sulit. Bila awak itu tuh wali sudah. Nah, itu manusia wali itu karena istiqomah. Nah, yang paling berat itulah. Ilaika ayyuhal murid. Itulah yang terjadi kepada setiap orang-orang yang mencari Tuhan. Selalu dia merasakan azab. Kadang ada juga orang yang karena tidak peduli dengan Tuhan, dia merasa nyaman di dunia ini, merasa lezat dunia ini. Iyalah, karena dia merasa tidak ada gangguan. Uangnya banyak, hartanya berlimpah, tanahnya di sana sini, istrinya tidak terhitung lagi banyaknya, di sana sini ada, di setiap kota ada, uang berlebih. Malah dia paling takut kalau sakit dia ke dokter kalau tidak bisa menyembuhkan, sakit hati dia, atau mati lebih cepat dari orang lain, sakit hati benar dia. Kenapa? Karena dia tidak ingin meninggalkan dunia ini. Itu tidak merasa ada gangguan itu. Nah, kalau kita merasa ada gangguan, boleh jadi kita termasuk di dalamnya, ya kah? Berteman dengan orang ditipu kawan, sekali berkawan dengan orang ditipu oleh kawan. Berusaha dibunguli orang aja banyak, gagal terus berusaha. Sekali musim tikus pulang, sakit kepala, ya kah? Berjualan di kampung juga dihutang orang terus, hampir berjualan. Senonohan tidak begitu, harga sewa toko makin naik, terganggu lagi. Sudah asik, sudah kayak ini jar, kenapa jadi dinaikkan toko jar? Tidak dinaikkan toko, diambil orang toko, tidak bisa berjualan lagi. Gangguan dan godaan. Kaila takunu sakinan ilaihim, supaya tidak menjadikan kamu itu tenang. Itulah Allah menghendaki. Muta'amidan alaihim, supaya kamu tidak berpegang kepada manusia, bitahsili nafa' au dafa'ad darra, untuk mengambil sesuatu manfaat terus menerus kepada manusia. Pasti mengecewakan. Nggak usah jauh-jauh, kita dengan orang tua yang nyata-nyata orang tua itu baik dengan kita, pasti kita pernah kecewa dengan orang tua karena tidak mengabulkan hajat keperluan kita. Kisahnya adalah, ya kah?
sampai bergulung di tanah ya lah, lagi kekanakan nih lah. Mungkin ngamuk kita, macam-macam main dengan orang tua kita. Wadaf adara, manusia juga tidak bisa menolak mudarat. Punya kawan pejabat, ternyata pas kita ada masalah tidak bisa juga menolong kita. Wis, ya kah? Hah? Punya kawan di mana-mana, ternyata ketika kita ada masalah tidak bisa menolong kita, membantu kita. Masya Allah, kecewa kita dengan manusia ini. Akhirnya kecewa kita. Sekarang kemana kita? Begitulah keadaan yang dijadikan Tuhan. Lalu kita akhirnya menghadap kepada Allah aja wajalla. Allahumma, ya Allah, binurika, dengan cahayamu ya Allah, ihtada itu, semoga engkau memberikan hamba hidayah. Subhanallah, ini luar biasanya. Aradallah ayyuziduka an kulli shay'in bitawjihil khalqi ilaika bil ajab. Allah menghendaki gangguan-gangguan itu menjadikan engkau supaya tidak lagi bitawjihil khalqi, untuk bertawajuh kepada makhluk, ilaika bil ajab, karena terhalang oleh gangguan-gangguan itu. Hatta la yasgiluka anhu shay'in, sehingga tidak ada lagi kesibukanmu berpikir untuk mendekati Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada hobi munjun, memancing. Asalnya rancak terus dapat belakangan tidak begitu mau dapat lagi, kecewa juga akhirnya dengan apa, memancing sampai apa? Lantaran munjun itu apa namanya? Dipatah, kecewa. Maka hobi benar. Ya kah? Sakit hati. Subhanallah. Huwa bimakna maqablahu. Inilah makna yang sebelumnya disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah. Adamu iqbalina, seperti kekecewaan manusia tidak dihargai manusia. Iyalah, ada kala manusia itu hidupnya rasa tidak dihargai oleh orang lain. Iqbalin nas, adamu iqbalin nas, tidak adanya penghargaan manusia terhadap dirinya. Au tawajjuhum bizami, atau mereka justru menghina seseorang, menghina kita membuat kita kecewa, akhirnya kita kembali kepada Allah aja, tidak ingin lagi kepada manusia. Wa qala fil lataifil minan, dalam kitab Lataifil Minan, Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan, fa'lam anna awliya Allah haqamahum fi bidayatihim antusallital khalqa alaihim. Ketahuilah, para awliya Allah ya Allah itu, Allah menghukumkan mereka fi bidayatihim, pada awal permulaan mereka adalah antusallit. Nah, mereka merasa ada beban, antusallital khalqa, mereka merasa dengan manusia itu beban sekali. Atau tusallitul khalqu, makhluk itu membebani mereka, alaihim, atas mereka, atas orang-orang yang sudah didekatkan Allah. Jadi permulaan para aulia itu, kata Syekh Ibnu Athaillah, selalu kenapa orang itu jadi aulia Allah, di antara yang pokok dari mereka, keadaan mereka itu merasakan manusia itu beban mereka. Mereka merasakan manusia mengecewakan mereka, merasa kehidupan ini gangguan, mengakibatkan mereka sibuk dengan Allah, bukan sibuk dengan manusia. Kalau kita kebanyakan asik dengan manusia itu ya lah, ngobrol macam-macam lihat haru minal baqaya, sehingga sucilah mereka dari sisa-sisa keadaan itu. Watatakamala fihi mizaya, dan menyempurnakan bagi mereka dari sisa-sisa itu untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wali Allah yusakinuna hajjal qalqu,
Karena diharapkan, tidak ada lagi harapan yang bisa menenangkan hajat kholqa bagi manusia itu, makhluk itu menenangkan dirinya bi'timadi au yumilu ilaihim bistinadihim, karena mereka sudah merasa tidak ada lagi bisa yang disandarkan dengan manusia. Akhirnya mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini, jadi misalnya ada ayat di dalam Al-Quran itu, wabtaghi fima ataqallaha daral akhirah, tuntutlah kampung akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Ayat menerangkan betapa pentingnya menuntut kampung akhirat, tapi manusia tidak sadar. Manusia banyak tidak mau juga sadar. Yang dituntutnya adalah selalu kampung dunia. Bahkan kalau guru mengajarkan kepada manusia supaya tuntut akhirat, kadang-kadang guru ditukasnya juga, nang penting dunia ini guru ajar. Nah, yang penting dunia ini dulu jar supaya kau makan ya wajar. Nah, ayolah. Nah, atau Anda menasihati orang, Anda akan dibalik oleh orang. Nang nyata aja dulu jar, kayak penang supaya jangan parut kosong. Seolah-olah itu sangat logis baginya. Nah, nasihat Al-Quran tersebut ternyata sering tidak digubris oleh manusia supaya menuntut kampung akhirat. Kebanyakan di dalam agama mereka hanya sekedar mengerjakan kewajiban, selesai habis dah. Nah, lalu persoalannya apa? Karena itu tidak cukup manusia itu mendapatkan Al-Quran sebagai nasihat. Jadi meskipun Al-Quran tidak cukup. Lalu kenapa? Lalu Al-Quran, selain Al-Quran ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Iyalah, maka ada Muhammad Rasulullah. Apa Al-Quran tidak cukup? Al-Quran itu cukup aja. Cuma manusia ini saking lengkapnya masalahnya, ya kah? Nah, ini Al-Qurannya baca, nggak bisa mereka. Nggak bisa hanya sekedar dinasihati, perlu ada pembimbing langsung manusia namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai guru mereka. Lalu Rasulullah mewariskan ilmunya kepada para muridnya yang disebut al-ulama warasatul anbiya. Mereka itulah jadi guru-guru setiap kampung, setiap keadaan daerah dan waktu situasi. Pengganti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukupkah itu? Ternyata tidak cukup juga itu. Cukupkah itu? Belum cukup lagi. Allah mengadakan kehidupan ini sebagai rute menghalangi manusia dari perbuatan yang jauh dari Allah, mengarahkan, membimbing manusia Allah dengan hidayahnya kepada jalan yang benar. Di antara hidayah Allah kepada manusia ialah orang-orang tertentu yang sudah dipilih Allah, orang-orang sudah dipilih Allah, atau orang-orang yang ingin dijadikan Allah menjadi aulianya, kekasih-kekasih Allah. Dirasakannya kepada diri manusia itu rasa bosan, merasa tidak tenang, nyaman, selalu bersama dengan manusia. Maksudnya bersama manusia adalah merasa terganggu terus dengan keadaan berbagai macam dunia, sehingga mengakibatkan si manusia itu akhirnya selalu berharap kepada Allah, selalu ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi Allah membantu langsung. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil makna di dalamnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Muhammad ja'ana Ramadan syahron marhaban. Allahumma barik lana wa balighna Ramadan. Berkah Muhammad telah datang Ramadan. Selamat datang Ramadan. Ya Allah, berkahi kami dan sampaikanlah pada Ramadan
Parihal mu'min bil atoya tahiyatan lin Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya talaba syafata ilahi. Orang mukmin bersuka cita karena hadiah kepada Nabi penghulu Nabi, meminta syafaat pada ilahi. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammadin shaimin tubarikuna biha Ramadan wa afiyatan wa rizqan wa jannatan fid dunya wal akhirah. Ya Rabbi berilah salawat kepada Nabi Muhammad, pemimpin orang berpuasa, salawat yang memberkahi kami dengan Ramadan, memberikan kesehatan, rezeki surga dan ridho, keselamatan dunia akhirat. Berkat Muhammad, berkah Muhammad, Ramadan syahron marhaban. Allahumma barik lana wa balikna Ramadan. Parihal mu'minu bil atoya tahiyatan Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya talaba syafa'ata ilahi.